Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, hari ini kita meneruskan kembali pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau tarikh ya. Yang kita pelajari kemarin, kita belajar tentang masyarakat Arab sebelum masa kenabian. Untuk hari ini kita belajar bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, ini sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad termasuk sosok yang berkepribadian sangat mulia. Orang-orang pun hormat pada beliau, bahkan beliau mendapat julukan namanya Al-Amin atau orang yang bisa dipercaya. Nah, apalagi dalam keseharian beliau, orang-orang pun juga percaya bahwa beliau itu seorang yang punya akhlak mulia dan orang yang sangat bisa dipercaya. Nah, baik, hari ini kita akan belajar bagaimana kisahnya dan kita cerna baik-baik ke kisah Nabi Muhammad sampai diangkat menjadi nabi dan rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak Nabi Muhammad SAW sebelum diutus. Semua para nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi, semuanya terpelihara dari sifat-sifat yang jelek, baik sebelum menjadi nabi, terlebih lagi saat menjabat kenabian. Rasul Muhammad SAW adalah panutan yang terbaik dan suri tauladan yang wajib diikuti. Diriwayatkan dari Aisyah ketika menceritakan hadis tentang turunnya wahyu yang pertama, Khadijah radhiyallahu anhuma berkata bahwa sifat Nabi Muhammad SAW ialah suka menyambung sanak kerabat, menolong fakir miskin, menghormati tamu, membantu orang-orang yang tertimpa musibah, jujur, dermawan, baik hati, dan sifat-sifat mulia lainnya. Bahkan beliau digelari masyarakat Mekah sebagai Al-Amin atau orang yang paling jujur dan terpercaya. Kedua, usia 35 tahun, meletakkan Hajar Aswad. Setelah perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anhuma, perdagangan kemudian dikendalikan oleh Muhammad SAW. Maka semakin besar dan bertambah kekayaan Muhammad SAW. Muhammad SAW semakin disegani kekayaannya, kejujurannya. Di usia yang ke-35 tahun, ketika terjadi renovasi Ka'bah akibat banjir, maka hampir saja terjadi pertikaian antara kaum Quraisy Mekah. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad? Maka mereka sepakat bahwa siapa yang datang pertama kali ke Ka'bah, dialah yang berhak memutuskan. Maka terpilihlah oleh Allah Muhammad, calon rasul, yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, dan masing-masing pemimpin tiap kabilah memegang ujung kainnya, dan puaslah mereka semua. Karakter Muhammad di usia ini semakin terbentuk, bahkan kekayaannya semakin bertambah dan kaya raya. Masyarakat Mekah semakin mengagumi Muhammad SAW dan dikenal sebagai seorang Al-Amin atau orang yang paling dipercaya. Usia kegelisahan. Namun semua kenyamanan ini menyisakan kegundahan dan kegelisahan dalam hatinya melihat masyarakat Mekah yang semakin jauh dari ajaran Nabi Ibrahim, penyembahan berhala, riba di mana-mana, membuat Muhammad SAW tidak tenang
dan mencari hakikat kebenaran Tuhan yang sebenarnya. Masa tahanut atau uzlah atau menyendiri, mengasingkan diri, melihat kerusakan yang terjadi di Mekah, membuat Muhammad SAW merasa tidak nyaman dalam hatinya. Maka di usia ini beliau senang menyendiri di dalam Gua Hiro yang terletak 6 km sebelah utara kota Mekah. Muhammad SAW senang menyendiri, memikirkan keberadaan Tuhan dan hakikat kehidupan ini. Beliau menyendiri di Gua Hiro sepanjang bulan Ramadan. Tiap tahun ia pergi ke sana dan hanya pulang ke rumah mengambil perbekalan makanan secukupnya, lalu pergi lagi ke Gua Hiro. Dan ketika pergi, Nabi Muhammad SAW selalu berpamitan dengan istrinya yang tercinta, yakni Khadijah radhiyallahu anhuma. Mimpi hakiki. Mendekati usia akan diangkat menjadi nabi dan rasul yang terakhir di usia kisaran yang ke-38 tahun, beliau sering mengalami mimpi yang hakiki atau yang memancarkan cahaya kebenaran. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah ar-ru'ya as-sholihah atau mimpi yang baik. Dalam tidur, biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas, laksana cahaya subuh yang menerangi bumi. Kemudian beliau senang menyendiri, lalu menyendiri di Gua Hiro untuk bertahanut, yaitu beribadah di sana beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya. Dan untuk itu beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan dibawanya pula berbekalan itu, sehingga datang kepada beliau al-haq, kebenaran wahyu. Hadis riwayat Bukhari. Diangkat menjadi rasul. Hadis tentang turunnya wahyu pertama kepada Nabi diriwayatkan Aisyah Ummul Mukminin dalam hadis Bukhari dan Muslim. Aisyah berkata, pada bulan Ramadan, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berhalawat atau menyepi untuk beribadah kepada Allah di Gua Hiro, beliau tiba-tiba mendapat wahyu. Beliau didatangi malaikat yang mengatakan, bacalah. Rasul menjawab, aku tidak dapat membaca. Kata Rasul SAW, lalu malaikat itu memeluk keras-keras sehingga nafasku terasa sesak. Kemudian dia melepaskan kula, lalu dia mengatakan lagi, bacalah. Aku menjawab lagi, untuk yang kedua kalinya, aku tidak bisa membaca. Dia memelukku lagi dengan keras sehingga nafasku terasa sesak. Lalu dia melepaskanku. Kemudian dia katakan lagi yang ketiga kalinya, bacalah. Aku menjawab yang ketiga kalinya, aku tidak dapat membaca. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Setelah peristiwa itu, Rasulullah pulang membawa wahyu dengan penuh ketakutan. Beliau menemui Khadijah, istri beliau, dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka keluarga Nabi menyelimutinya beliau sehingga rasa takut beliau hilang. Maka setelah beliau tenang, Nabi Muhammad SAW dibawa ke rumah pamannya, yakni Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Waraqah adalah orang beragama Nasrani dan pernah menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Maka Waraqah berkata, dia itu An-Namus atau Jibril yang diutus oleh Allah kepada Musa.
Waroko mengatakan, "Betapa seandainya aku masih muda dan masih hidup ketika nanti kaummu mengusirmu. Tidak ada laki-laki yang menyampaikan wahyu seperti yang kau bawa, melainkan akan dimusuhi." Tidak lama kemudian Waroko wafat dan wahyu pun tidak turun dalam beberapa waktu. Inilah wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi yang menandai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. أنت نبي هذه الأمة ولسوف تكذب وتؤذى وتخرج وتقاتل ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Aku melihat Waroko dalam mimpi dan berpakaian putih yang menandakan Waroko sebagai ahli surga. Walau belum sempat ia membuktikan ucapannya untuk membela Nabi, tetapi ajalnya sudah mendahulunya. Wallahu a'lam bishawab." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW mengalami kegelisahan di usia yang ke-35 tahun karena Nabi melihat bahwa ini bukan ajaran Nabi Ibrahim yang sebenarnya, karena Mekah saat itu terjadi kemerosotan, yaitu penyembahan berhala, perzinahan, mabuk-mabukan, riba di mana-mana. Maka melihat ini hati Nabi tidak tenang. Ini membuktikan bahwa kalau seseorang hidup dalam lingkungan yang rusak, maka ia nyaman, maka hatinya perlu dipertanyakan. Karena ini imannya. Karena dalam hadis disebutkan bahwa kalau mencegah kemungkaran, yakni dengan yang pertama adalah dengan tangannya, yang kedua dengan lisannya, dan yang ketiga minimal menolak dengan hatinya. Yakni menolak dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Dan kalau diperhatikan, usia Nabi baru diangkat menjadi Rasul ketika usia mendekati 40 tahun. Ini dapat disinyali bahwa masa dakwah Nabi yang 23 tahun dibanding saat Nabi menjadi Nabi usia 40 tahun. Ini membuktikan bahwa usia persiapan jauh lebih panjang dari usia dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka di usia persiapan inilah dimantapkan ilmunya, hatinya diperlukan. Karena seseorang kalau sudah setar atau sudah siap, maka tidak boleh mundur karena keterbatasan ilmu atau pengalaman hidupnya. Dan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi di usia yang ke-40 tahun, di mana usia 40 tahun ialah usia kematangan berpikir, pengalaman hidup yang sudah cukup, dan usia yang sangat matang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk ajaran Islam periode Mekah ini ada 4 hal. Jadi pada periode Mekah ini atau ayat-ayat Makkiyah ini, ada pada ajaran ayat-ayat Makkiyah itu ada 4 hal. Yang pertama adalah tauhid atau perintah untuk mengesahkan Allah, percaya pada Allah. Yang kedua adalah iman kepada hari akhir. Kemudian adalah yang ketiga perintah untuk menyucikan jiwa dengan cara menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan. Yang keempat, menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah. Intinya adalah periode Mekah ini adalah periode membangun akidah, periode membangun keyakinan, membangun kepercayaan kepada Allah. Nah, ini demikian untuk belajar hari ini. Nah,
Adapun tugas kamu adalah yang pertama adalah membaca halaman 77 paket Al-Islam. Kemudian pertanyaan pertama adalah Al-Amin artinya apa? Kemudian pada usia berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Kemudian surat apa yang turun pada waktu wahyu pertama? Surat apa yang menjadi wahyu pertama? Nah, yang selanjutnya adalah surat apa yang menjadi surat kedua setelah wahyu pertama. Jadi yang pertama wahyu pertama apa, wahyu kedua surat apa. Kemudian kamu tulis di buku tulis. Dan yang terakhir adalah sebutkan 4 ajaran Islam periode Mekah, 4 pokok ajaran periode Mekah. Nah, kamu tulis di buku tulis dengan rapi. Demikian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.